Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Fitri Megantara dalam program Sri Kandi. Program yang tidak hanya menghadirkan sosok perempuan yang berprestasi, tapi juga berkontribusi terhadap masyarakat dan tentunya menginspirasi. Dunia, termasuk negara kita Indonesia, sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya saat ini sedang berjuang di garis depan dalam menangani wabah COVID-19. Peralatan minim dan banyaknya pasien yang ditangani adalah dua kondisi yang kerap dihadapi oleh para tenaga medis, bahkan hingga ada yang wafat dalam tugasnya. Dalam Sri Kandi kali ini kami akan menghadirkan mereka, para perempuan yang ada di garda terdepan lawan corona. Semangat untuk para petugas medis di seluruh Indonesia, baik dokter maupun perawat. Sebagai garda terdepan sendiri ya, sebenarnya sih yang lebih beresiko. Harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, terus malah kita salut beliau-beliau itu yang menyelamatkan. Semoga apa yang diberikan kepada korban dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu dan tetap semangat. Insya Allah kami dari para relawan akan terus mendukung. Doa yang terbaik untuk mereka semua. Insya Allah kalian di sana berjuang demi kemanusiaan. Kalian luar biasa dan hebat. Selamat dan sukses kepada dokter yang menjadi manusia pilihan di saat ini. Ya pemirsa, malam hari ini saya akan langsung menyapa para dokter dan perawat yang saat ini sudah ataupun sedang bertugas melawan pandemi COVID-19 di rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Indonesia. Pertama, saya akan sapa terlebih dahulu Suster Oktina Dwi Susanti, perawat yang bertugas di RSPI Sulianti Saroso. Selamat malam Mbak Oktina. Selamat malam Mbak. Apa kabarnya malam hari ini Mbak Oktina? Ya, baik Mbak Oktina, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Sri Kandi malam hari ini. Dan dari Jakarta kita akan ke Surabaya untuk menyapa Dr. Prastuti Asta Wulaningrum, Kepala Satgas COVID-19 Rumah Sakit UNER di Surabaya. Selamat malam dokter, apa kabarnya malam hari ini? Baik, selamat malam. Ya, baik. Selain Dokter Prastuti dan tadi ada Mbak Oktina, di studio juga telah hadir Dr. Rosita Rifai, tim support Satgas COVID-19 dari IDI. Selamat malam Dr. Rosita, atau akrab disapa Dr. Oci ya. Terima kasih telah menyempatkan ataupun meluangkan waktunya untuk hadir di tengah mungkin kesibukan yang sangat luar biasa dalam menghadapi COVID-19 seperti ini. Sebelum kita memulai perbincangan, izinkan saya untuk mengucapkan duka cita atas wafatnya sejumlah tenaga medis yang mengabdikan diri dan kemudian wafat dalam tugasnya menghadapi COVID-19 ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tenaga medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya atas semua kerja keras dan perjuangannya sampai saat ini. Ya, pemirsa, kita akan kembali sapa Suster Oktina yang telah bergabung tadi. Suster Oktina, mungkin bisa Anda jelaskan ataupun ceritakan bagaimana sih sebetulnya situasi yang Anda hadapi setiap hari di pandemi COVID-19 seperti ini? Ya Mbak, terima kasih. Yang kami alami, begitu banyak pasien yang datang ke rumah sakit kami, sekedar memeriksakan diri, ada yang sudah
sudah ada keluhan beberapa pasien tersendat di IGD, dan kami di ruang perawatan juga merawat beberapa pasien juga. Kebetulan karena saya di ruang ICU, ICU kami full dengan pasien-pasien COVID ini. Mbak Oktina sendiri kalau tidak salah baru selesai shift sore tadi, setiap harinya apakah memang harus ada ekstra waktu kerja yang ditambahkan pada saat situasi seperti ini? Untuk di rumah sakit kami untuk menangani COVID ini, contoh saya di ruang ICU ini mendapat bantuan dari beberapa ruangan sehingga kami tidak terlalu berat bebannya, karena memang pada saat kami masuk ke ruang perawatan memang dibutuhkan ekstra ketelitian agar kami ini aman di dalam gitu. Oke. Suster Oktina ataupun Mbak Oktina, bagaimana Anda memberikan pengertian kepada keluarga di rumah tentang profesi Anda, tugas mulia Anda, resiko yang harus dihadapi? Kebetulan memang saya bekerja di rumah sakit rujukan infeksi. Dari pertama saya masuk sudah ada pandemi flu burung, MERS-CoV, dan lain-lainnya, pasien difteri juga. Keluarga juga sebenarnya khawatir, tapi saya memberikan pengertian kepada keluarga bahwa kami aman di rumah sakit, menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan SPO yang telah dibekali ke kami gitu. Tempat tidak ada keluarga yang merasa keberatan melepas Anda pergi ke tempat kerja? Alhamdulillah tidak, karena memang sudah resiko saya bekerja di rumah sakit rujukan infeksi. Dalam situasi sulit seperti ini, pandemi COVID-19, ketika kemudian banyak pasien yang datang, pernah merasa kewalahan Mbak Oktina? Kalau yang saya rasakan karena saya di ruang ICU, untuk keadaan pasien di ruang ICU itu tidak stabil. Jadi kita tidak masuk sesuai jadwal. Jadi ya, jadwal sudah kita buat agar bisa masuk jam sekian itu nggak bisa kalau di ICU, bisa masuk sewaktu-waktu jika kondisi pasien menurun. Kadang kalau kita baru keluar, pasien ada keluhan, kita masuk lagi, itu yang memperberat kerja kita kalau di ruang ICU. Oke, untuk kemudian salah satu yang menjadi sorotan dari seluruh masyarakat di tanah air adalah bagaimana keamanan dari para tenaga medis termasuk perawat, karena kemudian perawat adalah salah satu orang yang paling sering berinteraksi dengan pasien COVID-19. Bagaimana pengamanan diri Anda? Alat pelindung dirinya apakah sudah cukup Anda miliki ataupun rumah sakit tempat Anda bekerja miliki? Di RSP Sulianti Saroso karena rujukan infeksi, alhamdulillah untuk APD kami cukup. Sampai saat ini kami cukup, dan kami juga mendapatkan beberapa donasi dari masyarakat untuk alat pelindung diri ini. Jadi kalau untuk ketersediaan APD sampai saat ini masih cukup dan lengkap. Antara rekan sejawat tentunya ketika kemudian sedang mengalami rasa lelah, ini saling memberikan dukungannya seperti apa sih Mbak Oktina? Ya, kita saling menguatkan, saling support, saling menjaga agar teman-teman kita aman pada saat masuk ke dalam, saling curhat. Ya, memang ada momen-momen mengharukan kami bersama teman-teman. Mungkin di saat teman-teman lelah, takut, ya kita saling menguatkan, Mbak. Mengharukan paling apa yang mungkin jadi motivasi Anda untuk tetap maju, terutama dalam situasi menghadapi COVID-19 seperti ini? Kita harus tetap berjuang, Mbak. Kita harus jadi pemenangnya gitu. Karena siapa lagi yang akan memberantas COVID ini kalau bukan kita, tim. Bukan hanya saya sebagai perawat, tapi tim medis, semua tim-tim yang berperan, tim farmasi, tim laborat, tim radiografer, semuanya kita harus bekerja sama untuk melawan COVID ini, Mbak.
Ada kerjasama tim yang saling menguatkan sehingga apapun masalahnya kemudian tidak menyurutkan semangat untuk tetap melayani pasien COVID-19 seperti itu ya Mbak Oktina. Nah dari Jakarta kita akan ke Surabaya untuk melihat bagaimana kondisi di sana. Kita akan langsung berbincang bersama Dr. Prastuti yang berada di Surabaya. Dok, bagaimana kondisi tenaga medis terutama di Rumah Sakit UNER Surabaya mulai dari dokter, perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya? Kami di sini saat ini sedang dalam kondisi baik, jadi sedang berfokus juga menangani pasien. Kami punya 2 fasilitas di sini ya, jadi poli untuk men-screening pasien dan juga ruang perawatan rawat inap ya untuk pasien-pasien yang mulai dari status ODP, PDP maupun kami siapkan juga untuk pasien-pasien yang status positif. Kami siap untuk melayani pasien di sini. Insya Allah baik-baik saja. Ketersediaan alat pelindung diri yang sangat mendukung kinerja dari para tenaga medis sendiri seperti apa, Dok? Ya ini terus terang untuk APD ini kita istilahnya dari hari ke hari ya Mbak ya. Alhamdulillah banyak sekali masyarakat atau banyak sekali bantuan ya dari Dinkes, kemudian dari BPBD, dari masyarakat juga banyak sekali memberikan bantuan baik itu APD maupun konsumsi maupun obat-obatan, vitamin untuk kami tenaga medis ini sehingga kami merasa sangat-sangat terbantu sekali. Kepada mereka kami ucapkan beribu-ribu terima kasih karena bantuan mereka ini. Jadi berkat mereka ini APD kami saat ini ya sangat banyak sekali bantuan dari masyarakat. Ya. Dokter Rumah Sakit UNER ini kan sebagai salah satu tempat pengujian juga untuk tes COVID-19 ataupun virus corona ini. Dalam satu hari berapa tes yang harus dilakukan dan kemampuan para tenaga yang bekerja di laboratorium ini seperti apa? Jadi dalam sehari kita pertama kali itu dulu tidak kita batasi Mbak. Jadi dalam sehari itu bisa sampai 300 pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan tes. Dan akhirnya tenaga medis merasa sangat-sangat kelelahan ya. Jadi sampai jam 1 malam sampai jam setengah 2 masih ada di rumah sakit. Dan itu kami rasa sudah tidak optimal lagi karena orang-orang juga sangat kecapean juga untuk berada di rumah sakit. Kemudian juga adanya social distancing ini juga akan sangat tidak efektif juga diterapkan kalau misalnya pasiennya terlalu banyak di sini. Kemudian juga sumber daya lab manusianya juga kita terbatas juga sehingga kita harus this is a long run, this is a marathon. Jadi kami berpikir bahwa untuk mengoptimalisasi pelayanan kita, maka kita batasi jumlah pasien 100 orang sehari. Jadi 100 orang sehari ini tidak semuanya diteskan swab, hanya pasien-pasien yang membutuhkan saja. Anda mengatakan this is a long run, this is marathon seperti itu dokter. Artinya selain kemudian mengoptimalkan pelayanan untuk pasien, bagaimana Anda juga kemudian memperhatikan ataupun menjamin dari tenaga medis sendiri, dokter, perawat, kesehatan, keamanannya? Baik, jadi kami saat ini sangat mengupayakan kesehatan dari para awak kerja saya selama ini ya. Jadi kami utamakan mereka bisa punya waktu istirahat walaupun mungkin itu tidak mungkin ya. Tapi sedapat mungkin itu kami ciptakan suasana kerja yang baik. Misalnya pada saat kerja itu jangan terlalu tegang. Jadi saya biasanya jangan marah-marah tolong gitu. Jadi berpikirlah dengan kepala jernih gitu ya. Kemudian saya cukupkan juga vitaminnya. Saya cukupkan juga shift-shiftnya itu harus diatur ya Mbak ya. Shift-shiftnya harus diatur. Kemudian
istirahatnya harus diatur juga. Oke, baik Dokter Prastuti, kita akan kembali lanjutkan nanti. Nah, dari ID juga Dokter Oci, bagaimana kemudian memantau ataupun memastikan ini pemerintah juga memberikan jaminan keamanan bagi tenaga medis dan langkah apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.